Nyonya, ini adalah surat dari kediaman Hi untukmu. Di mana pengawasnya? Hari ini rumah begitu sepi. Kenapa hanya kamu seorang pelayan? Setiap kali mendung dan hujan, Panglima Perang selalu sakit kepala. Jadi, Panglima Perang menetapkan, saat mendung dan hujan, meminta semua pelayan menjauh. Bahkan ajudan Li juga diusir pergi. Aku sudah tahu. Kamu juga pergi duluan. Anran, saya sudah menyelesaikan studi lebih awal. Akan pulang ke negara pada tanggal 22 bulan ini. Kamu baik-baik saja? Ini apa? Tidak apa-apa. Itu adalah surat yang dikirim oleh Hyun Er. Kamu sudah menikah di kediaman Panglima Perang. Masih berhubungan dengan Chu Ming An, kan? Tidak. Dengarkan penjelasanku. Ming An hanya pulang ke negara, lalu memberi saya. Sudah 5 tahun. Kamu masih tidak bisa melupakannya. Apakah kamu masih mencintainya? Tidak, Ming An hanya. Kamu lepaskan aku. Kamu mau apa? Kamu lepaskan aku. Kamu lepaskan aku. Kenapa kamu menghindar? Karena aku bukan Chu Ming An, kan? Bukan. Tenang dulu, ya, kita. Kamu lepaskan aku. Kamu gila. Aku hanya gila. 5 tahun yang lalu. Aku adalah anak miskin. Tidak pantas menjadi putri keluarga Hi. 5 tahun kemudian. Bagaimana dia mengkhianati orang yang dicintainya? Apakah aku masih tidak pantas untukmu? Tidak, aku tidak. Aku tahu. Kamu ingin bersama selamanya dengannya. Bukan begitu. Aku justru ingin menghancurkan ilusi itu. Lepaskan aku dulu. Biarkan aku pergi. Bukankah kamu pernah bilang, hutang keluarga Hi, kau yang harus membayar? Kalau begitu, bayar dengan baik. Dalam 5 tahun ini, aku berulang kali bermimpi tentang malam hujan itu. Melihat diriku 5 tahun lalu. Bagaimana mengkhianati orang yang dicintai. Anran, bisakah kamu setuju bertunangan denganku? Aku benar-benar sangat bahagia. Paman dia, tenang saja. Aku pasti akan memperlakukannya dengan baik. Lepaskan dia. Kakak laki-laki. Anran, jangan takut. Aku melindungimu. Dia Zeng. Lepaskan tangan adik perempuanmu. Mereka Molin. Kamu yang membunuh ibuku duluan. Sekarang malah memaksa Anran. Terpaksa menikahi orang yang tidak dicintainya. Kamu ini orang brengsek. Kakak laki-laki. Ayah. Bibi keempat bunuh diri. Jangan fitnah aku. Perkawinan adik perempuanmu. Bahkan kamu yang jadi kakak pun tidak berhak ikut campur. Sadari siapa dirimu sebenarnya. Kalian berdua hanya bisa menjadi kakak adik. Tidak ada kemungkinan sedikit pun. Siapapun, datanglah. Seret anak durhaka ini keluar dan pukul dia untukku. Baik. Biarkan aku pergi. Lepaskan Anran. Kakak. Lepaskan Anran, kakak. Kakak, Anran. Biarkan aku pergi. Kakak, Anran. Bersikaplah jujur. Ayah Anran. Anran. Ayah,
Jangan pukul lagi. Ini bisa menyebabkan kematian, ayah. Semua ini karena kalian berdua kakak adik. Wajah keluarga Hikita telah tercemar habis. Pukul. Kakak. Anran. Anran. Sejak jatuh cinta padamu 5 tahun lalu. Aku sudah tahu semua ini sangat konyol. Tapi sekarang aku masih ingin menjadi konyol sekali lagi. Sekali. Itu sudah cukup. Anran. Anran, jangan menikah dengannya. Ikut aku. Dia Zeng. Kenapa kamu pikir aku akan ikut denganmu? Aku sudah bosan dengan sandiwara hubungan kakak adik yang harmonis ini. Kamu hanyalah sesuatu yang aku mainkan saat bosan. Mainan kecil untuk menghibur diri. Yang bisa bersamaku selamanya adalah akulah yang mengagumi kakak. Kamu sedang ngomong apa? Aku tidak percaya. Tidak percaya. Apakah kamu tidak mengerti? Dia Zeng. Aku sudah bertunangan dengan Anran. Aku harap kamu tidak menghalangi kami. Kamu omong kosong. Kamu pernah bilang, kamu akan selalu menemaniku. Kamu juga berjanji membantuku mencari adik laki-laki. Kamu masih memakainya. Kalung kupu-kupu yang kuberikan padamu. Ini barang kecil yang sangat murah. Aku merasa malu memakainya. Dia Zeng. Kamu hanya bisa menjadi kakak Anran. Kamu tidak pantas untuk identitas lain. Jika kamu bisa terus menjadi kakak yang baik, mungkin keluarga Himasi akan menyelamatkanmu. Serakah. Hanya akan membuatmu semakin kehilangan segalanya. Anran. Ming'an, ayo kita pergi. Anran. 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 Anran.曾有手语不知最好不见天日，他生无数本该问世的文字，也般无人知识，也缠不着实质，翻过盆地与情苦过无声到此。Aku harus mencintai kakak Hizeng. Semua hanya bertepuk sebelah tangan. Tidak ada hubungan dengan kakak. Aku berjanji padamu. Mulai sekarang aku dan dia hanya saudara. Tidak ada hubungan apapun. Aku tidak akan bertemu dengannya lagi. Ayah. Asalkan kamu membiarkannya pergi. Aku akan mendengarkan apapun yang kamu katakan mulai sekarang. Baik, kan? Ayah. Kalian adalah kakak adik. Jangan kira aku tidak tahu. Dia menyukaimu. Hari ini aku akan memutuskan hubungan buruk ini. Jangan. Jangan. Terus pukul aku. Ayah. Asalkan kamu membiarkan kakak, aku bisa setuju apa saja denganmu. Ayah. Ayah, tolong lepaskan dia. Baiklah. Maka hari ini kamu harus membuat keputusan.
身须风烟往事，心语烈烈，咫尺今生。 Kakak, dulu aku berbohong untuk melindungimu. Dari awal sampai akhir. Orang yang ingin aku nikahi. Hanya kamu saja. Komandan militer. Komandan militer. Katakan, orang dari gedung Lusheng ingin bertemu Anda. Janji jam 8 malam ini. Baru-baru ini kami telah menjadi pemenang cukup banyak. Taruhan tersembunyi Lusheng Lou ada di mana-mana. Dia mulai cemas. Maka dia harus menunjukkan kartu asnya. Timolin terlibat dalam urusan perampok. Dia harus menyerahkan bukti nyata. Tolong lepaskan aku. Di rumah sakitku masih ada 20 pasien segar. Tunggu mereka memberikan uang padaku. Aku akan memberikan semuanya padamu. Boleh? Asalkan kamu melepaskanku. Pemilik rumah. Berisik sekali. Kamu tidak bisa melihatnya? Berapa banyak kerugian? Tapi aku kekurangan satu hal. Tahu apa itu? Asalkan kamu melepaskanku. Sekarang jam berapa? Aku menginginkan nyawa Zhao Ziqian, yaitu pembeli terbesarmu. Awalnya aku pikir pemilik Lo Shenglou adalah pemain sandiwara karena terpaksa. Bagaimana menangani anak-anak yatim itu? Mata-mata dan pengawal yang baru-baru ini dibasmi oleh Panglima. Kerugian berapa banyak? 10 besar. Maka ganti 2 kali lipat. Kirim mereka semua ke regu pengawal mati. Sekarang jam berapa? Baru lewat pukul 7. Beritahu Rongin. Tamu kehormatan akan datang. Siapkan mandi aromaterapi. Malam ini Lo Shenglou hanya menerima 1 tamu. Panggung ini luar biasa. Apakah Panglima puas? Suara ini sangat familiar. Awalnya kukira pemilik rumah adalah seorang pemain sandiwara yang terpaksa. Tidak kusangka. Ternyata seorang bangsawan yang bermain-main di dunia ini. Hidup dalam kesenangan dan kemabukan. Itulah sikap paling nyaman di dunia ini. Jadi, pemilik rumah, apakah kamu orang yang bermain catur? Atau orang yang mabuk menonton permainan catur? Berada dalam mimpi yang indah tapi singkat. Tidak tahu siapa yang sebenarnya adalah Lu Sheng. Atang, ada minuman? Apakah bersedia minum segelas? Kalau sudah minum, mengapa tidak menunjukkan wajah sebenarnya? Sebuah Zeng. Semoga baik-baik saja selama ini. Komandan pasukan. Milikku. Ini mentah, tidak bisa dimakan. Ini untukmu.
Kamu pegang saja. Kamu, kenapa mengikuti aku? Karena aku tidak punya tempat untuk pergi. Nanti, aku melindungimu. Atang, akhirnya aku menemukanmu. 5 tahun ini aku terus mencarimu, tapi tidak ada kabar tentangmu. Sekarang kita, saudara, bisa bersama lagi. Sebuah Zeng, melihatmu sekarang hidup dengan baik. Aku juga sangat senang untukmu. Atang, apakah ada arak? Hari ini, aku ingin minum bersama kamu sepanjang hari dan malam. Berkumpul dengan baik. Ayo. Malam ini, gedung Lusheng ini, hanya ada 1 botol minuman ini. Mengingat dulu, kamu dan aku, saudara, makan dari 1 mangkuk. Sekarang malah menjadi asing. Minum bersama. Sebuah Zeng, bersulang untuk langit dan bumi. Akhirnya belas kasihan pada kita berdua, saudara, bisa bertemu di Luan Cheng. Sudah lama aku tidak merasa sebahagia ini. Pernahkah kau membayangkan? Remaja yang dulu lemah lembut, kini telah menjadi pemilik Lo Sheng Lo. Bisa mencari nafkah di tempat yang campur aduk ini. Ada banyak hal yang harus dilakukan. Tapi, ZHNG, tenanglah. Aku hanya menjual informasi. Hanya itu saja. Apakah aku masih tidak percaya padamu? TNG, apakah kamu suka berakting? Aku ingat waktu kecil. ZHNG pernah menceritakan sebuah kisah kepadaku. Mimpi yang indah tapi singkat, Lo Sheng dalam mabuk mimpi. Saya suka mendengarkan pertunjukan, menonton pertunjukan. Tapi aku tidak suka berakting. Tidak ada satupun tokoh dalam drama yang bisa menandingi Lo Sheng dalam hatiku. TNG. Apakah kamu masih ingat permainan masa kecil kita? Ayo. Dulu kita menggunakan batu sebagai anak panah. Itu juga yang diajarkan ZHNG padaku. Aku tidak tahu hari ini kita berdua. Siapa yang bisa menjadi pemenang? TNG, aku sangat senang bisa menemukanmu. ZHNG, apakah kamu benar-benar mencariku? Tentu saja. Bagus sekali. Sekarang, sudah saatnya aku memanggilmu Panglima. Atang. Antara kita, tak peduli dengan nama-nama kosong ini. Tetap diperlukan. Hari ini bisa bertemu kembali dengan Ah Zeng. Aku sangat senang. Aku akan memberikan hadiah untuk Ah Zeng.
Sejak kamu memberantas perampok di gereja Bunga Seribu. 你剿匪后， Gereja itu telah ditutup cukup lama. Himolin disembunyikan di sini. 就被藏在此处。 Selain orangku, burung lang asing juga mengawasi keluarga Hi. Mengasihi kehidupan, seperti bunga bulan yang indah tapi singkat. Semerbak harum dalam semalam, hijinyu dan angin kembali. Keberhasilan dan ketenaran hanyalah mimpi. 一场梦， Dalam mimpi, jiwa mabuk. 万岁， Setelah bangun, berpisah ke timur dan barat. 激动。 Mimpi di atas bantal kuning. Aku akan memberikan hadiah yang sama untuk Ah Zeng. Ini masih yang kamu beritahu padaku. Tapi kamu lupa sendiri. Dia Zeng. Kamulah peran yang paling aku inginkan. 才是我最想演的角色。 Mau bicara atau tidak? Tidak diucapkan. Akan mengambil nyawamu. Dengar. Apa yang telah terjadi? Mereka Molin. Bagaimana dia bisa di sini? Aku menerima intelijen. Katanya Himolin bersembunyi di gereja Bunga Seribu. Ayah tiri. Setelah kejadian perampokan hari itu. Tapi kamu yang memerintahkan penutupan tempat ini. Tempat ini. Tapi tidak jauh dari tempat latihanmu. Ternyata berbuat onar di depan mataku. Dengar. Biarkan aku menyelidiki kasus ini. Lebih baik menyerahkannya ke pihak Nanjing agar lebih aman. Bahkan tidak percaya pada ayah angkatmu. Kamu benar-benar tidak tahu apa-apa. Dengar. Ini jelas-jelas. Seseorang ingin membuat perpecahan di antara kita. Kamu jangan percaya, ya? Anak ini ceroboh. Jangan buat ayah angkat kecewa. Biarkan aku menyelidiki kasus ini. Pasti akan menyerahkan tambang emas dengan tangan terbuka. Tapi orang ini, Himolin. Aku harus membawanya pergi. Zhen Er. Jangan buat ayah angkat kecewa. Anran dalam bahaya. Ajudan Li, bawa orang itu kembali ke kediaman. Ya, pengunjung. Tang Hulu, jual tonggak manis. Tang Hulu. Bagaimana kamu tahu aku suka makan ini? Enak. Kamu juga makan. Aku tidak mau makan. Kamu makan saja.
Enak, kan? Enak. Kalau begitu aku akan melakukannya lain kali. Akan kubeli lagi untukmu. Teruskan perjalanan. Istri saya kapan bangun? Kapan kita sampai di tujuan? Baik. Sudah sangat larut. Apakah kamu naik kendaraan karena ada tempat yang ingin kamu tuju? Setiap kali aku merindukan ibu, aku jadi ingin naik kereta listrik. Dia bilang padaku, indah, indah, lampu-lampu ini adalah kehidupan manusia yang sesungguhnya, menunjukkan jalan menuju kebahagiaan. Setelah itu, jika kamu ingin melihatnya, aku akan selalu menemanimu, baik? Sepakat, nanti kakak selalu menemani aku. Tenang saja, aku tidak akan berbuat apa-apa padamu. Ayahku masih ada di tanganmu. Aku tidak akan melarikan diri. Tuan Panglima tidak perlu mengikutiku. Akhir-akhir ini keadaan dunia sedang kacau. Jika kamu membuat keributan lagi, yang tercoreng adalah nama baik kediaman Panglima. Apakah Panglima khawatir tentang kehormatanku? Bukan maksudku begitu. Setelah kamu pergi, aku membuka sebuah galeri seni. Aku hanya ingin memilih beberapa lukisan untuk dijual, untuk mengurus sedikit urusan ayahku. Kasus ayahmu memang ada kejanggalan. Aku sudah menyuruh ajudan Li untuk menyelidikinya. Jangan ikut campur. Meminta pada diri sendiri lebih baik daripada meminta pada orang lain. Atau katakan saja, Panglima Perang juga tertarik dengan galeri saya. Tidak tertarik. Kakak, belikan seikat bunga untuk kakak perempuan. Sudah larut begini masih belum pulang. Tidak bisa menjual semua bunga ini. Ayah tidak akan memberi makan. Aku beli semuanya. Koin ini cukup untuk ayah memujimu lama. Terima kasih, kakak. Tapi bunga-bunga ini tidak perlu sebanyak ini uangnya. Koin ini untukmu. Kamu harus menyimpannya dengan baik. Jangan sampai ayahmu tahu. Karena kejujuranmu lebih berharga daripada kain ini. Ayo, pulanglah. Terima kasih. Terima kasih. Pertama kali ke tempatmu. Tidak mungkin berkunjung tanpa membawa hadiah. Terima kasih.
Panglima sudah melihatnya. Sekarang boleh pergi, kan? Sebuah pengingat. Menonton orang melukis itu sangat membosankan. Panglima seharusnya tidak punya kesabaran itu. Aku akan kembali sendiri ke kediaman Panglima. Tidak perlu diawasi orang. Tolong lukiskan potret untukku. Saya bisa melukis potret Panglima. Tapi dengan syarat, saya harus bertemu dengan ayah saya. Deal. Penampilan Panglima sekarang benar-benar gagah, tapi tidak ada sedikit pun kehangatan. Saya hanya melukis apa yang ingin saya lukis. Termasuk kakak yang tak bisa ditemukan lagi. Saya sudah bilang, jangan sebut dua kata itu lagi. Saya adalah He Lianzeng, suamimu, juga merupakan Panglima Perang Luan Cheng. Bukan kakakmu yang kamu pandang rendah itu. He Lianzeng. He Lianzeng. He Lianzeng. He Lianzeng. Kenapa terasa begitu panas? He Lianzeng. Bangunlah. He Lianzeng. Kamu terluka. He Lianzeng. He Lianzeng. He Lianzeng. Nyonya, bagaimana keadaannya? Ajudan Li, darahnya sudah berhenti mengalir. Bagaimana hasil pemeriksaannya? Ini adalah racun ular yang umum. Pelaku sengaja mengoleskannya di belati. Tapi yang aneh, jika pelaku berniat membunuh, seharusnya bisa menggunakan racun yang lebih kuat. Itu semua nanti dulu. Ajudan Li, kira-kira kapan Panglima keracunan? Ini sangat penting. Sekitar 2 jam yang lalu. Tepat di dalam tram. Nyonya, Anda diikuti oleh pembunuh. Panglima terluka karena bergegas menyelamatkan Anda. Dia terluka demi menyelamatkan saya. Kenapa dia tidak pernah menyebutkannya sama sekali? Panglima memang seperti itu. Lebih memilih bekerja keras daripada banyak bicara. Terakhir kali kejadian Tuan He juga. Panglima tidak tahu bahwa dia dipindahkan. Tapi dia tidak pernah menjelaskan. Ajudan Li, kamu pergi cari dokter. Aku akan menjahit lukanya dulu. Nyonya, Anda bisa menjahit luka? Teman masa kecilku, Chu Ming-an, belajar kedokteran di luar negeri. Dia pernah mengajarkanku sedikit. Dia pernah bilang, waktu efektif untuk menetralisir racun ular biasa. Tidak lebih dari 4 jam. Cepat pergi. Baik. Pemilik rumah. Semua sudah diurus. Pedagang obat terbesar di Luan Cheng sudah ditemukan. Selama dia tidak mengirim barang, seluruh kota tidak akan menemukan serum yang bisa mengobati racun ular. Bagus. Pemilik rumah. 25 dokter bedah di Luan Cheng. Sudah diatur semuanya. Tidak ada yang tertinggal. Kerja bagus.
Kakak. Selama bertahun-tahun ini, kamu pasti sudah mengalami banyak kesulitan. Baru bisa mendapatkan posisi Panglima Perang ini, kan? Aku menunggu selama 5 tahun baru bisa bertemu denganmu. Kamu tidak boleh mati. Asalkan kamu selamat dan tidak apa-apa. Nanti aku akan menemanimu membuat lentera doa. Hanya melukis gambar yang milikmu. Kakak, kamu sudah datang. Aku lihat kamu 2 hari ini. Terus melakukan ini. Pekerjaan rumah yang diberikan oleh guru. Harus diselesaikan. Lalu kamu sudah selesai? Aku tidak bisa melakukan ini, terlalu sulit. Ini untukmu. Ini adalah hasil karya saya. Ini yang kamu buat. Hebat sekali, ya. Lukisan di atas ini juga kamu yang buat? Tidak sebagus lukisanmu. Sangat indah. Terima kasih, kakak. Nyonya, dokternya sudah ditemukan. Ming An. Anran, sudah lama tidak bertemu. Sudah lewat 3 jam. Kamu bilang. Kapan aku harus pergi menyelamatkannya? Supaya dia sangat berterima kasih padaku. Lukanya dijahit dengan sangat baik. Tidak kusangka aku hanya mengajarimu sekali. Kamu malah sudah bisa menguasainya. Ming An, kali ini berkat bantuanmu mendapatkan serum. Kalau tidak, dia benar-benar akan dalam bahaya. Anran. Jangan sentuh dia. Kamu sudah sadar. Hati-hati. Bukankah ini dulu anak malang yang diadopsi Paman Hi? Tidak disangka. Sekarang sudah menjadi Panglima Perang. Tapi sifatnya masih sama besar. Sebagai dokter, saya menasihati kamu. Sebaiknya jangan sering marah. Kalau tidak, mudah demam tinggi di malam hari. Studio lukisan Anran selalu bersih dan elegan. Tapi bukan tempat yang baik untuk kamu beristirahat sembuh. Aku adalah suami Anran. Studio lukisan Anran adalah studiku juga. Dengan Anran merawatku, tentu akan cepat sembuh. Orang yang mengganggu cepat pergi. Ming Anlah yang menyelamatkanmu. Tidak perlu berterima kasih padaku. Tapi Hi Lian Zeng. Karena kamu sekarang sudah menikahi Anran. Kamu harus baik padanya. Kamu tidak melihat dia demi menyelamatkanmu. Terus lelah sampai sekarang. Apa kamu tidak merasa kasihan? Ming An, terima kasih hari ini. Bagaimana kalau kamu pulang dulu? Nanti aku akan berkunjung lagi. Pergi lagi untuk menemui paman dan bibi. Tidak boleh pergi. Kalau begitu, jika kamu tidak nyaman, saya akan datang ke rumah gubernur di lain hari. Kebetulan luka Panglima juga perlu perawatan lanjutan. Masih membutuhkan pengobatan lanjutan. Aku juga memberikan hadiah yang kubawa dari Inggris untukmu. Letnan Li, antar tamu keluar. Tuan Chu, silakan. Anran, nanti aku akan hubungi lagi. Baik. Apa kabar? Kamu mau apa? Kamu menangis. Hanya angin dan pasir yang membuat mataku kabur. Ming An benar. Lebih baik kamu kembali ke kediaman Panglima. Tempat ini tidak cocok untuk beristirahat.
Aku menyelamatimu sekadar kebetulan saja. Jangan kira aku peduli padamu. Hilian Zeng. Hilian Zeng. Demam lagi. Apakah kamu pernah berjanji padaku? Tidak ada seorang pun di kota hari ini. Tidak ada satupun obat yang bisa menyelesaikan masalah ini. Bisa membantu Panglima keluar dari kesulitan. Aku tidak berani lagi. Kasihanilah aku, Tuan Rumah. Tuan Rumah. Aku tidak berani lagi. Sepertinya telingamu tidak berfungsi dengan baik. Rongin. Sudahlah, buang saja. Rongin. Jangan buat aku kecewa lagi lain kali. Tuan rumah selalu adil dalam memberi hukuman dan penghargaan. Kenapa kali ini kamu membiarkan Rongin lolos? Tentu saja agar kamu bekerja lebih keras. Cari lagi sekelompok orang baru. Sepertinya panglima perang kita ini memang sangat kuat nyawanya. Ada apa? Masih merasa tidak nyaman? Nyonya, tidak apa-apa. Ibu, tidak apa-apa. Anran, 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 jangan pergi. Aku di sini. Anran, jangan takut. Anran, jangan tinggalkan aku. Jangan takut. Anran, Anran, aku tidak akan meninggalkanmu lagi. Anran, jangan takut. Jangan takut. Anran. Jangan takut, Anran. Aku tidak akan pernah meninggalkanmu lagi. Dia Zeng. Ternyata dibandingkan membencimu, aku lebih takut kehilanganmu. Anran, Anran.翻过预告，只是我才恍然觉知，自他别后被雁飞过是无字。踏过枪林弹雨，活过名声于斯，偶然几次也有过片刻幻视。背影相似，不同样只将收拾，便当作天命仁慈，随缘字。当忧伤越过至最好，不见天日他烧过无数本该万世的文字。 Kamu sudah sadar, bagaimana perasaanmu? Apakah kamu selalu memperlakukan pasien seperti ini? Aku lapar, ingin makan sesuatu. Mau makan apa? Pergi saja. Baik.
Kamu masih ingat? Dulu saat kamu sakit, tidak ingin makan apa-apa. Hanya kue plum yang kubuat. Yang bisa kamu makan beberapa suap lebih banyak. Orang lain suka makan sebagai pencuci mulut. Tapi kamu suka yang asin. Kali ini pengasinannya kurang bagus. Mungkin rasanya agak asam. Tidak apa-apa, aku suka makan itu. Saya sakit, tolong beri makan padaku. Enak tidak? Enak. Makan satu lagi. Apakah kamu benar-benar merasa ini enak? Enak sekali. Sangat indah. Tuan, ada lagi yang perlu diperintahkan? Kamu boleh pergi. Ngomong-ngomong, ajudan akan membawamu ke suatu tempat. Kemana? Menemui ayahmu.